Kapankah Islam pertama kali masuk ke Indonesia? Islam saat ini menjadi agama mayoritas di Indonesia. Maksudnya Islam ke Indonesia ada banyak pendapat dengan teorinya masing-masing. Setidaknya pendapat tersebut dibagi menjadi 3 waktu. Berikut waktu masuknya Islam di Indonesia beserta penjelasan dan buktinya. Mengulas pendapat sejarah masuknya Islam ke Indonesia dalam buku yang dibuat oleh Siti Wahidoh yang berjudul Intisari SKI, diterangkan bahwa sebagian besar orientalis atau peneliti barat tentang Islam beranggapan kalau agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dan ke-13 Masehi. Kendati demikian, muncul juga pendapat yang mengemukakan bahwa peristiwa ini pertama kali terjadi pada abad pertama Hijriah, yaitu pada saat pedagang Sufi Muslim Arab masuk ke Cina melalui jalur laut bagian barat. Hal ini disimpulkan dari manuskrip Cina era dinasti Tang. Sementara itu, dalam buku Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik sampai Kontemporer oleh Adi Sudirman, terdapat sebuah pendapat yang mengatakan bahwa proses pengenalan Islam di Nusantara terjadi pada abad ke-11 sampai ke abad ke-17 Masehi, sedangkan masa pengembangan agama Islam di Indonesia terjadi di abad-abad setelahnya. Pendapat mengenai masuknya Islam masuk ke Nusantara pada abad 11 tak serta-merta disebut tanpa bukti sejarah. Adapun bukti-buktinya yaitu laporan dari sejarah dinasti Yuan yang menyebut pertemuan duta Cina dengan 2 orang menteri dari kerajaan Samudra Pasai terjadi di Quilon, tepatnya pada 1280 sampai 1376 Masehi. Yang kedua, laporan Marco Polo, seorang perantauan dari Venesia, Italia, pada tahun 1292 Masehi. Ia mengatakan tertahan di Samudra Pasai selama 5 bulan yang penduduknya telah beragama Islam. Yang ketiga, Ying Yai Senglan atau laporan umum tentang pantai-pantai lautan yang ditulis oleh seorang Cina Muslim bernama Ma Huan yang diterbitkan pada tahun 1416 Masehi. Di dalam buku Adi Sudirman menjelaskan yang paling diterima oleh berbagai sumber dari 3 pendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia adalah di abad ke-13. Memang sebelumnya, kemungkinan para pedagang Arab sudah lama masuk ke Indonesia dan mulai melakukan penyebaran. Namun, Islamisasi yang nyata di Indonesia terjadi pada abad ke-13. Hal tersebut juga didukung oleh teori Gujarat dan teori Persia, yang juga dianggap sebagai 2 teori besar masuknya agama Islam ke Indonesia. Disebutkan dalam buku Sejarah Indonesia, masuknya Islam hingga kolonialisme, tulisan Ahmad Fahri Hutauruk. Berikut pemaparannya. Yang pertama, teori Gujarat. Teori yang berdasarkan Pitznapel asal Universitas Leiden ini menyatakan bahwa asal-muasal Islam adalah Gujarat dan Malabar. Gujarat menerangkan penduduk Indonesia memeluk agama Islam pada abad ke-13 melalui pedagang muslim dari India. Pendapat itu pun ditegaskan Senaugur Gronje, yang di dalamnya disebutkan bahwa hubungan dagang antara Nusantara dan India telah lama berlangsung. Di Sumatera juga terdapat prasasti tertua tentang Islam yang menggambarkan hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Mekuete juga ikut berpendapat tentang teori Gujarat. Ia berpendapat agama Islam di Indonesia berasal dari Gujarat. Hal yang mendasarinya adalah batu nisan di Pasai Utara, Sumatera pada 1428 Masehi. Batu nisan itu memiliki kemiripan dengan nisan Maulana Malik Ibrahim yang berada di Jawa Timur. Kemiripannya yaitu bentuknya yang seperti batu nisan di Cambai, Gujarat, India. Yang kedua, teori Persia. Teori Persia yang disampaikan oleh Husain Jajaningrat ini mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Persia dan singgah di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini dapat dilihat dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Dosen dan peneliti Kenneth W. Morgan tahun 1963, 139 sampai 140 mempertegas teori bahwa penduduk Islam di Indonesia sama dengan Persia. Buktinya dengan adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai peringatan Syiah atau Syahidnya Husain yang terwujud dengan tradisi memasak bubur syuro. Selain itu, pada bulan Muharram di Minangkabau juga dikenal sebagai bulan Husain. Sementara di Sumatera bagian tengah terdapat tradisi parade keranda Husain yang akan dilempar ke sungai. Kesamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj juga mendukung teori Persia. Ada pula penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem ejaan huruf Arab untuk tanda bunyi harokat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal. Kesamaan terakhir yaitu nisan pada kubur Malik Saleh dan Malik Ibrahim yang dipesan dari Gujarat, serta mendapat pengakuan dari masyarakat Islam atas mazhab Syafi'i di daerah Malabar. Wallahu a'lam bishawab.